Banyak orang berpikir bahwa semakin tua, semakin sedikit masalah dalam hubungan. Namun kenyataannya, di usia 60 tahun ke atas, justru ada orang-orang tertentu yang bisa merusak ketenangan batin, kesehatan, bahkan kebahagiaan kita. Ironisnya, kadang mereka berasal dari lingkaran terdekat, bahkan keluarga sendiri. Siapa saja mereka? Simak sampai akhir, jangan sampai Anda terlambat menyadarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para sahabat lansia di seluruh Indonesia yang menonton dari berbagai kota dan daerah. Terima kasih sudah hadir. Semoga yang sudah subscribe dan setia mendukung channel ini selalu diberikan kesehatan, umur panjang, serta keberkahan hidup. Di usia 60 tahun ke atas, setiap detik dalam hidup menjadi begitu berharga. Banyak lansia yang mengatakan, "Saya tidak butuh harta melimpah, yang penting hati tenang dan tubuh sehat." Dan itu benar adanya. Namun, ketenangan jiwa bukan hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, melainkan juga oleh siapa yang ada di sekitar kita. Salah satu yang paling berbahaya untuk kesehatan mental dan fisik lansia adalah keberadaan orang-orang yang selalu membawa energi negatif. Energi negatif bisa muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang selalu mengeluh, seolah-olah hidupnya penuh dengan kesialan dan penderitaan. Setiap kali bertemu, telinga kita disuguhi cerita tentang masalahnya, sakitnya, atau kekecewaannya, tanpa henti. Padahal, keluhan yang terus-menerus tanpa solusi bukan hanya melelahkan, tetapi juga bisa menular secara emosional. Bagi lansia, mendengar hal-hal negatif setiap hari dapat memengaruhi kondisi psikologis, membuat pikiran murung, gelisah, bahkan memperburuk kesehatan fisik. Selain itu, ada orang-orang yang datang dengan amarah. Mereka mudah tersulut, selalu menyalahkan keadaan, atau menyalahkan orang lain. Ketika lansia berada di sekitar orang seperti ini, tekanan darah bisa meningkat, jantung berdebar lebih kencang, bahkan kualitas tidur terganggu. Padahal, di usia senja, tubuh sudah tidak sekuat dulu dalam menanggung beban stres. Apa yang bagi orang muda mungkin terasa sepele, bisa menjadi pemicu penyakit serius bagi lansia, seperti hipertensi atau gangguan jantung. Tidak kalah berbahaya adalah mereka yang membawa gosip atau cerita buruk tentang orang lain. Sekilas mungkin tampak menghibur karena menghadirkan topik obrolan, tetapi sesungguhnya gosip adalah racun yang perlahan-lahan merusak ketenangan batin. Lansia yang mendengar gosip bisa ikut terseret dalam perasaan iri, benci, atau curiga, yang akhirnya membuat hati tidak damai. Yang paling menyedihkan, kadang orang-orang dengan energi negatif ini justru berasal dari lingkaran terdekat, kerabat, saudara, bahkan anggota keluarga sendiri. Misalnya, ada anak atau cucu yang selalu mengeluh tentang pekerjaannya, pasangannya, atau hidupnya, dan menjadikan orang tua sebagai tempat pembuangan emosi. Tentu, sebagai orang tua, kita ingin mendengar dan menolong. Tetapi jika hal itu terjadi terus-menerus tanpa perubahan, akhirnya hanya membuat lansia lelah secara emosional. Oleh sebab itu, menjaga jarak dengan orang-orang yang selalu membawa energi negatif adalah langkah penting. Bukan berarti kita harus memutuskan silaturahmi, tetapi membatasi interaksi yang berlebihan sangatlah perlu. Pilihlah untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang yang membawa ketenangan, memberikan semangat, dan membuat hati lebih lapang. Di usia 60 tahun, kualitas hidup bukan lagi tentang seberapa banyak aktivitas yang bisa dilakukan, tetapi seberapa damai hati kita menjalani hari. Jangan biarkan energi negatif orang lain merampas ketenangan yang sudah susah payah kita bangun. Ingat, kesehatan fisik sangat bergantung pada kesehatan jiwa. Dengan menjauh dari mereka yang selalu membawa energi negatif, lansia bisa lebih fokus menikmati masa tua dengan bahagia, sehat, dan penuh syukur. Salah satu realita pahit yang sering dialami banyak lansia adalah keberadaan orang-orang, bahkan dari keluarga dekat, yang hanya datang ketika ada kebutuhan materi. Mungkin Anda pernah merasakannya. Rumah terasa sepi, jarang ada yang datang berkunjung, tetapi ketika ada keperluan mendesak, terutama soal uang, tiba-tiba mereka hadir dengan wajah penuh manis.
Inilah tipe orang yang harus diwaspadai di usia 60 tahun ke atas, karena keberadaan mereka bisa menggerus ketenangan dan menjerumuskan Anda ke dalam kesulitan finansial. Di usia senja, kondisi keuangan sudah berbeda. Anda tidak lagi seproduktif dulu, penghasilan cenderung menurun, dan tabungan yang ada lebih difokuskan untuk kebutuhan kesehatan, kebutuhan sehari-hari, serta menjaga kualitas hidup yang layak. Namun sayangnya, masih ada saja orang yang memandang orang tua sebagai sumber dana darurat. Mereka datang meminjam, meminta, bahkan menuntut, tanpa memikirkan bagaimana kondisi orang tua yang sebenarnya. Hal yang membuat situasi ini lebih menyakitkan adalah ketika orang yang bersikap demikian adalah keluarga sendiri, anak, cucu, atau saudara kandung. Sebagai orang tua atau kerabat, rasa iba dan kasih sayang seringkali membuat lansia sulit berkata, tidak. Ada perasaan takut dianggap pelit, tidak sayang, atau bahkan khawatir hubungan keluarga renggang. Padahal, memberi terus-menerus tanpa batas justru bisa menjadi bumerang. Banyak kasus lansia yang akhirnya kehabisan tabungan karena terlalu sering membantu orang lain. Uang pensiun, tabungan kesehatan, bahkan aset berharga seperti tanah atau rumah, bisa habis karena diminta atau dipinjam tanpa pengembalian. Akibatnya, ketika lansia benar-benar membutuhkan biaya untuk berobat atau kebutuhan darurat, mereka justru tidak punya apa-apa lagi. Ini bukan hanya merugikan secara materi, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental, rasa kecewa, marah, dan putus asa bisa muncul karena merasa dimanfaatkan. Perlu disadari bahwa di usia 60 tahun ke atas, prioritas utama adalah menjaga diri sendiri. Bukan berarti tidak boleh membantu orang lain, tetapi harus ada batas yang jelas. Membantu boleh, selama itu tidak mengganggu kebutuhan pokok dan kesehatan Anda sendiri. Jangan sampai demi memenuhi permintaan orang lain, Anda justru mengorbankan kebutuhan penting seperti obat, makanan bergizi, atau perawatan medis. Selain itu, penting juga mengenali pola. Jika ada orang yang hanya muncul saat butuh uang, tetapi jarang memberi perhatian atau bahkan sekadar menanyakan kabar, itu tanda besar bahwa niatnya tidak tulus. Orang seperti ini harus dijauhi secara perlahan, atau setidaknya diberi batasan yang tegas. Anda berhak mengatakan, "Maaf, saya tidak bisa," tanpa merasa bersalah, karena menjaga diri sendiri adalah kewajiban. Di masa tua, keuangan yang stabil adalah salah satu kunci kebahagiaan. Anda tidak perlu kaya raya, cukup untuk hidup tenang dan sehat tanpa bergantung pada orang lain. Oleh karena itu, jangan biarkan orang yang hanya datang ketika butuh uang merusak ketenangan tersebut. Lebih baik membatasi interaksi dengan mereka, dan fokus membangun hubungan dengan orang-orang yang benar-benar peduli pada Anda, bukan hanya pada isi dompet Anda. Salah satu luka batin terbesar di usia senja bukan berasal dari penyakit fisik, melainkan dari ucapan dan sikap orang lain. Di usia 60 tahun ke atas, banyak lansia yang merasakan bagaimana dirinya tidak lagi dihargai seperti dulu. Ada orang, bahkan dari keluarga sendiri, yang sering meremehkan, merendahkan, atau menganggap seolah keberadaan lansia tidak berarti. Padahal, bagi seorang yang sudah memasuki masa tua, penghargaan adalah kebutuhan batin yang sama pentingnya dengan makanan dan obat-obatan. Orang yang suka meremehkan biasanya memiliki pola yang hampir sama. Mereka menggunakan kata-kata yang menjatuhkan, seperti, "Ah, kamu kan sudah tua, tidak usah ikut campur." Atau, "Kamu tidak mengerti lagi zaman sekarang." Bahkan ada yang sampai menertawakan keterbatasan fisik lansia, misalnya ketika pendengaran mulai berkurang, langkah melambat, atau pikiran tidak setajam dulu. Sekilas mungkin terdengar sepele, tetapi bagi yang mengalaminya, ucapan itu bisa menjadi luka batin yang mendalam. Bayangkan, setelah puluhan tahun berjuang, membesarkan anak, bekerja keras mencari nafkah, dan berkontribusi dalam keluarga, justru di masa tua diperlakukan seolah tidak berharga. Hal ini bisa membuat lansia kehilangan rasa percaya diri, merasa tidak berguna, bahkan menimbulkan depresi. Kondisi psikologis seperti ini sangat berbahaya, karena dapat mempercepat penurunan kesehatan fisik.
Yang lebih menyakitkan, terkadang orang yang meremehkan justru orang terdekat, anak, cucu, atau saudara sendiri. Mereka mungkin tidak sadar bahwa ucapan singkat bisa begitu menusuk. Contoh kecil, ketika lansia ingin memberi saran, lalu dijawab dengan, "Ah, sudah ketinggalan zaman." Kalimat ini seolah menutup ruang untuk berbicara, padahal di balik saran itu ada pengalaman hidup berharga yang seharusnya dihormati. Menghadapi orang seperti ini, langkah terbaik adalah menjaga jarak emosional. Tidak selalu harus berdebat atau marah, karena itu hanya akan menguras tenaga. Cukup dengan memahami bahwa sikap mereka adalah cermin dari kurangnya empati, bukan dari nilai diri Anda. Jangan biarkan komentar negatif membuat Anda merasa rendah. Ingatlah, usia senja adalah masa emas untuk menikmati hidup dengan damai, bukan untuk membuktikan diri kepada orang yang tidak bisa menghargai. Sebaliknya, carilah lingkungan yang menghormati. Misalnya, komunitas lansia, kelompok pengajian, atau tetangga yang selalu menyambut dengan senyum dan mendengarkan dengan tulus. Lingkungan yang sehat akan mengangkat semangat hidup dan membuat hari-hari terasa lebih bermakna. Di usia 60 tahun ke atas, setiap orang tetap memiliki nilai, pengalaman, dan kebijaksanaan yang tidak ternilai. Jangan biarkan siapapun merendahkan martabat Anda. Jika ada orang yang terus meremehkan dan merendahkan, meski itu keluarga sendiri, lebih baik menjaga jarak. Karena kebahagiaan di masa tua tidak boleh dikorbankan hanya untuk menyenangkan hati orang yang tidak tahu menghargai. Di usia 60 tahun ke atas, apa yang paling dicari seorang lansia? Bukan lagi harta, bukan lagi jabatan, melainkan ketenangan hati dan suasana rumah yang damai. Namun, ketenangan itu bisa hancur berantakan bila ada orang-orang yang selalu membawa konflik dan pertengkaran ke dalam kehidupan sehari-hari. Tipe orang seperti ini sangat berbahaya untuk kesehatan jiwa dan raga lansia, karena sedikit saja emosi yang terpicu bisa berdampak besar pada kondisi fisik. Orang yang suka membawa konflik biasanya terlihat dari sikapnya yang senang membesar-besarkan masalah kecil. Hal yang sepele bisa dijadikan bahan perdebatan panjang. Mereka mudah tersinggung, suka mencari kesalahan orang lain, bahkan tidak jarang menyebarkan cerita yang memicu pertengkaran dalam keluarga. Akibatnya, suasana rumah menjadi tegang, hubungan antar anggota keluarga renggang, dan lansia yang seharusnya hidup damai malah ikut terbawa dalam pusaran konflik. Konflik bukan hanya melelahkan secara batin, tetapi juga berbahaya secara medis. Bagi orang lanjut usia, pertengkaran yang membuat emosi naik bisa memicu tekanan darah tinggi, sakit kepala, jantung berdebar, hingga memperburuk penyakit kronis yang sudah ada. Banyak penelitian menunjukkan bahwa stres emosional adalah salah satu pemicu utama berbagai gangguan kesehatan pada lansia. Itu sebabnya, menghindari orang yang suka membawa pertengkaran adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan. Lebih sulit lagi bila orang yang suka membawa konflik ini adalah keluarga sendiri, misalnya anak, menantu, atau saudara kandung. Mereka mungkin sering terlibat adu mulut di rumah, berteriak, atau menuduh satu sama lain di depan orang tua. Lansia akhirnya menjadi korban yang hanya bisa diam, merasa sedih, dan terbebani oleh suasana tidak harmonis. Rasa damai yang sangat dibutuhkan di usia senja hilang begitu saja. Sikap terbaik menghadapi orang seperti ini adalah dengan tidak terlibat terlalu jauh dalam konflik mereka. Jika mereka mencoba menyeret Anda ke dalam perdebatan, tarik napas panjang dan katakan dengan tegas bahwa Anda tidak ingin ikut campur. Menjaga jarak emosional sangat penting agar hati tetap tenang. Bila memungkinkan, batasi waktu bersama mereka, dan perbanyak waktu dengan orang-orang yang membawa ketenangan. Ingatlah, di usia tua, setiap menit yang kita jalani tidak bisa kembali lagi. Tidak layak rasanya jika sisa waktu hidup hanya dihabiskan dengan pertengkaran dan kemarahan. Anda sudah cukup berjuang di masa muda menghadapi berbagai persoalan. Kini saatnya Anda berhak hidup damai, penuh kasih, dan jauh dari konflik. Jika ada orang yang selalu membawa pertengkaran, meski itu keluarga sendiri, jangan ragu menjaga jarak. Ketenangan batin dan kesehatan Anda jauh lebih penting daripada meladeni orang-orang yang tidak mampu menciptakan kedamaian.
Salah satu bentuk luka batin yang sering tidak terlihat jelas di usia lanjut adalah rasa diabaikan. Banyak lansia yang mengeluh, bukan karena kekurangan materi, tetapi karena merasa tidak lagi dianggap penting oleh orang-orang terdekatnya. Mereka tidak marah jika tidak diberi uang. Mereka juga tidak menuntut hadiah besar. Yang seringkali paling menyakitkan adalah ketika anak, cucu, atau keluarga sendiri seolah tidak peduli, jarang menanyakan kabar, dan bahkan tidak hadir di saat lansia membutuhkan. Di usia 60 tahun ke atas, perhatian sederhana justru memiliki nilai yang sangat besar. Sebuah sapaan hangat lewat telepon, kunjungan singkat untuk sekadar menemani minum teh, atau sekadar menanyakan kesehatan, bisa membuat hati lansia merasa berharga. Namun sayangnya, tidak semua orang peka akan hal ini. Ada yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, ada yang lebih sibuk dengan kehidupan pribadinya, hingga melupakan orang tua yang pernah berjuang membesarkan mereka. Lebih menyedihkan lagi, ada orang yang benar-benar bersikap dingin. Mereka hanya datang ketika ada urusan penting, tetapi di luar itu hampir tidak pernah menunjukkan kepedulian. Bagi lansia, sikap seperti ini terasa seperti penolakan halus, seakan keberadaannya tidak lagi dianggap penting. Padahal, salah satu kebutuhan terbesar di masa tua adalah dihargai dan diperhatikan. Tanpa itu, lansia bisa merasa kesepian, tidak berguna, bahkan kehilangan semangat hidup. Kesepian sendiri telah terbukti sebagai salah satu faktor yang mempercepat penurunan kesehatan. Banyak penelitian medis menunjukkan bahwa lansia yang merasa kesepian cenderung lebih cepat sakit, mengalami penurunan daya ingat, dan rentan terkena depresi. Artinya, rasa diabaikan bukan hanya menyakiti hati, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan fisik. Menghadapi orang yang tidak peduli memang tidak mudah, apalagi bila itu keluarga sendiri. Namun, di usia 60 tahun, ada baiknya untuk tidak terlalu menggantungkan kebahagiaan pada orang-orang seperti itu. Jangan memaksa perhatian dari mereka yang memang tidak mau memberi. Lebih baik alihkan energi kepada orang-orang yang benar-benar hadir. Bisa jadi itu sahabat lama, tetangga yang baik hati, atau komunitas lansia yang saling mendukung. Selain itu, jangan takut menciptakan kebahagiaan sendiri. Membaca buku, berkebun, mengikuti pengajian, atau sekadar jalan pagi bisa menjadi cara untuk mengisi hati dengan hal-hal positif. Dengan begitu, meski ada orang yang mengabaikan, hidup tetap terasa berarti. Ingatlah, perhatian sejati tidak bisa dipaksakan. Jika ada orang yang tidak peduli, jangan biarkan hal itu merampas kebahagiaan Anda. Fokuslah pada mereka yang benar-benar sayang, meski jumlahnya sedikit. Lebih baik memiliki satu orang yang peduli tulus daripada dikelilingi banyak orang yang hanya hadir dengan sikap dingin. Di usia 60 tahun, waktunya untuk bijak memilih dengan siapa Anda ingin menghabiskan hari. Jauhi orang yang hanya tahu mengabaikan, dan dekatilah mereka yang benar-benar menghargai keberadaan Anda. Di usia 60 tahun ke atas, banyak lansia memiliki hati yang lembut, mudah iba, dan sulit menolak permintaan orang lain. Hal ini wajar, karena sepanjang hidup terbiasa memberi dan mengutamakan keluarga. Namun, sifat baik ini seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Mereka datang bukan karena benar-benar sayang, melainkan karena tahu bahwa lansia cenderung tidak bisa berkata, tidak. Orang yang memanfaatkan kebaikan hati bisa muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang sering meminta bantuan uang dengan alasan mendesak, padahal sebenarnya bisa mengusahakan sendiri. Ada pula yang meminjam barang, kendaraan, atau bahkan rumah, tetapi lupa mengembalikan atau merawatnya. Tidak jarang juga ada yang meminta jasa atau tenaga, seperti menjaga anak, mengurus pekerjaan rumah tangga, atau menolong di berbagai urusan, tanpa pernah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan tenaga lansia. Sekilas, permintaan mereka mungkin terlihat sepele. Hanya sebentar kok, atau cuma sekali ini saja. Namun pada kenyataannya, hal tersebut sering berulang. Orang-orang seperti ini terbiasa bergantung, karena tahu kebaikan hati Anda selalu siap membantu. Lama-kelamaan, lansia bukan hanya kelelahan secara fisik, tetapi juga merasa tidak dihargai. Bukannya mendapatkan kasih sayang,
justru merasa dieksploitasi. Yang lebih menyedihkan, seringkali orang yang memanfaatkan kebaikan hati adalah keluarga sendiri. Anak, cucu, atau saudara yang tahu kelembutan hati orang tua, sering menggunakannya sebagai celah. Misalnya, anak yang meminta uang dengan alasan kebutuhan keluarga, padahal digunakan untuk hal yang tidak penting. Atau cucu yang memaksa nenek dan kakeknya menjaga setiap hari, tanpa memikirkan kondisi kesehatan mereka. Akibatnya, lansia kehilangan waktu untuk dirinya sendiri dan merasa hidupnya hanya untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Di usia senja, hal seperti ini sangat berbahaya. Lansia butuh waktu istirahat, butuh waktu menikmati hidup, dan butuh ruang untuk menata batin. Jika terlalu sering dimanfaatkan, bukan hanya tubuh yang kelelahan, tetapi juga mental yang tertekan. Bahkan, ada kasus di mana lansia mengalami penyakit serius karena tidak bisa menolak pekerjaan berat yang seharusnya tidak lagi menjadi tanggung jawab mereka. Maka dari itu, penting untuk mulai belajar berkata, tidak. Ingatlah, menolak bukan berarti tidak sayang, melainkan menjaga kesehatan diri sendiri agar tetap bisa menikmati hari-hari yang tersisa dengan bahagia. Orang yang benar-benar sayang akan mengerti jika Anda membatasi diri, sementara mereka yang marah karena penolakan biasanya memang hanya peduli pada keuntungan pribadi. Mulailah dengan membuat batasan yang jelas. Misalnya, jika ada yang ingin meminjam uang, pastikan tidak mengganggu kebutuhan pokok dan kesehatan Anda. Jika diminta melakukan pekerjaan berat, katakan dengan lembut bahwa kondisi fisik tidak memungkinkan. Dengan begitu, Anda tetap bisa menjaga hubungan tanpa harus merasa terpaksa. Hidup di usia 60 tahun adalah saatnya menuai ketenangan, bukan menjadi korban dari kebaikan hati sendiri. Jangan biarkan orang-orang yang memanfaatkan kelembutan Anda merusak kebahagiaan di masa tua. Berikan kebaikan kepada mereka yang benar-benar menghargai, bukan kepada mereka yang hanya tahu meminta tanpa memberi balasan kasih sayang. Sahabat lansia, hidup di usia 60 tahun ke atas adalah waktu untuk menata kebahagiaan, bukan untuk terus dipenuhi oleh energi negatif dari orang lain. Jika ada orang yang termasuk dalam 5 tipe tadi, jangan ragu menjaga jarak, meski itu keluarga sendiri. Ingat, kesehatan dan ketenangan Anda jauh lebih berharga. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, umur panjang, rezeki yang berkah, serta ketenangan hidup hingga akhir hayat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.